perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya mungkin akan disambung oleh Bang Rismon. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi di iNews Recap bersama saya Novia Anggi. Berita pertama, tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo CS, hadir di Polda Metro Jaya, Jakarta. Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Barreskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Komisi 4 juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini, nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Benar-benar ahli hukum pidana, Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP ya. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu ya, yang dulu ikutnya, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear anunya apa agenda kita hari ini, sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu. Masih seputar soal ijazah yang dituding palsu milik Jokowi, Rismon Sianipar tantang polisi untuk membuktikan manipulasi ijazah Jokowi. Rismon mempertanyakan bagian mana ijazah Jokowi yang mereka ubah. Kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini ya, supaya ke depan ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Terima kasih. Iya, jadi semua Polda Metro Jaya wajib menampung itu, wajib menerima itu. Karena apa? Supaya terjadi balance ya, supaya tidak terjadi ini hanya satu pihak saja gitu ya, yang kemudian diterima. Supaya imbang, karena Polri itu adalah mengayomi masyarakat. Polri dengan
slogannya apa? Nah itu adalah harus juga benar-benar baik ya, benar-benar bisa profesional, kemudian bisa juga progresif ya. Itu harus menerima dari semua belah pihak. Dan makanya kami berterima kasih. Juga jangan lupa kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu memikirkan, membantu mempersamai tim percepatan Komisi Reformasi Polri ya, Prof. Jimli, Prof. Mahfud ya, dengan meskipun dengan statement-statement lapasnya kita sudah tahu lah arahnya kemana ya gitu, juga Pak Susno Duaji, Prof. Komarudin Hidayat ya, Ketua Dewan Pers ya, kemudian ada juga mantan dulu pejabat di kepolisian ya, mantan Wakapolri ya gitu, Pak Ugroseno, itu juga memberikan pandangan-pandangan yang sangat bagus. Jadi kami berterima kasih semua pihak ya, semua pihak kami apresiasi, terutama juga media yang sudah ikut membersama ini. Dan kepada semua masyarakat ya saya pesan, kalau Anda tahu ya jangan Anda diam saja ya, jangan fura-fura tidak tahu apa-apa ya. Fura-fura tidak tahu apa-apa itu ini, nah ini namanya fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu menilai bahwa pemerintah perlu melihat fenomena thrifting secara lebih menyeluruh. Adian menilai bahwa 67% Gen Z dan milenial suka dengan thrifting. 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global, sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Ketua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balapres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluarnya, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Perdagangan Pak Jokowi? Oh? Kenapa nggak Menteri Perdagangan? Kan itu, PMK ya, Pak? kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerjasama koordinasi bikin aturannya itu, Pak. Kenapa memberantasnya Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Itu kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai. Nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain ya. Berarti juga PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana. Mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian publik internasional. Ronaldo baru saja menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. A $1 trillion investment and contribution toward our country. That's a lot of jobs. Thank you very much.
This room is loaded up with the biggest leaders in the world, business, sports. You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. Demikian News Recap hari ini bersama saya Novia Anggi. Sampai jumpa dan terima kasih.